Namaskar. Good morning all of my students. Welcome back. How are you today? Hopefully you always in good condition and healthy. Don't forget to wash your hands regularly after doing some activity. And please practice a healthy lifestyle, okay? Anak-anak semua, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian masih ingat apa sajakah bentuk-bentuk keragaman karakteristik individu? Ya, good job! Keragaman karakteristik individu yang sering kita jumpai dapat berbentuk perbedaan ciri fisik, karakter atau sifat, hobi atau kegemaran, dan jenis kelamin. Nah, sudah ingat kembali kan tentang materi tersebut? Selain bentuk-bentuk tersebut, kali ini ada bentuk-bentuk lain yang biasa kalian temukan di lingkungan sekolah, yaitu keragaman agama dan keragaman latar belakang yang bisa berupa asal daerah beserta budayanya. Nah, oke, kita mulai dari bentuk yang pertama ya, yakni jenis kelamin. Di lingkungan sekolah, tentu kalian memiliki banyak teman kan? Di antara teman-temanmu, kamu sering menemukan perbedaan jenis kelamin antara kamu dan temanmu. Misalnya, dalam satu kelas, kamu memiliki teman laki-laki dan juga teman perempuan. Walaupun terdapat perbedaan jenis kelamin, tentunya kalian harus hidup rukun dan tidak saling membeda-bedakan. Oke, next, kita ke bentuk yang kedua yaitu ciri fisik. Nah, dalam bentuk ini kalian masih ingat kan yang termasuk keragaman ciri fisik itu meliputi tinggi dan rendah badan, berat badan, jenis rambut, serta warna kulit. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi, apakah kalian memiliki teman yang berpostur tubuh tinggi atau rendah? Atau barangkali kalian memiliki teman dengan berat badan yang lebih berat atau lebih ringan dari kalian? Kemudian, pernahkah kalian membandingkan dengan kondisi fisik tubuh kalian? Dan tentu saja, dari hal tersebut, kalian akan menemukan perbedaan antara diri kalian dengan teman-teman kalian. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keragaman hobi atau kegemaran. Cus! Nah, berbicara tentang kegemaran, tentu kamu sering melihat teman-temanmu melakukan aktivitas di sekolah yang berkaitan dengan kegemaran mereka. Seperti misalnya, saat jam istirahat sekolah, kamu melihat temanmu suka membaca buku di perpustakaan, atau beberapa temanmu memilih untuk menggambar di kelas untuk menghabiskan waktu istirahatnya. Selain itu juga, keragaman hobi juga dapat kamu temukan ketika kamu dan teman-temanmu mengikuti kelas ekstrakurikuler seperti catur, videografi, vokal, menari, bahkan beberapa kelas olahraga.
Nah, ini terlihat jelas bukan keragaman hobi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, berbicara tentang kegemaran, tentu kamu sering melihat teman-temanmu melakukan aktivitas di sekolah yang berkaitan dengan kegemaran mereka. Seperti misalnya, saat jam istirahat sekolah, kamu melihat temanmu suka membaca buku di perpustakaan, atau beberapa temanmu memilih untuk menggambar di kelas untuk menghabiskan waktu istirahatnya. Selain itu juga, keragaman hobi juga dapat kamu temukan ketika kamu dan teman-temanmu mengikuti kelas ekstrakurikuler seperti catur, videografi, vokal, menari, bahkan beberapa kelas olahraga. Nah, ini terlihat jelas bukan keragaman hobi yang ada di lingkungan sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke keragaman latar belakang. Keragaman latar belakang di sekolah paling terlihat jelas ketika kalian mengetahui asal daerah teman kalian. Misalnya, jika sekolah kalian terletak di Bali, besar kemungkinan juga akan ada teman kalian yang berasal dari daerah lain yang berada di luar daerah Bali. Ini menyebabkan terjadinya keragaman latar belakang. Nah, pada perbedaan daerah asal tersebut yang sudah sebelumnya kita bahas, itu akan membawa kebudayaan baru. Tentu saja ini berarti akan timbul juga keragaman budaya di antara kalian. Misalnya, kalian memiliki teman dari Jakarta, Jawa Timur, ataupun daerah lainnya. Sudah terbayangkan keragaman budaya yang kalian temukan jika terdapat perbedaan daerah asal? Oke, mari kita lanjut ke bentuk keragaman selanjutnya, yaitu keragaman agama. Menganut agama merupakan kebebasan setiap orang, serta mereka akan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Dalam memeluk sebuah agama, tentunya kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Bentuk keragaman agama dapat kamu temukan di lingkungan sekolah, seperti ada teman-temanmu yang menganut agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan dan Katolik, serta Konghucu, atau juga aliran atau kepercayaan lainnya. Ini dapat dengan jelas terlihat ketika adanya perayaan hari raya suci dari agama-agama tersebut. Selain itu juga, kamu dapat mengamati keragaman agama saat melaksanakan kegiatan pembelajaran agama. Oke, good job student. Kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk keragaman karakteristik individu di sekolah ya. Tentunya, keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah mendatangkan banyak manfaat bagi kalian. Apa saja sih manfaatnya? Yuk kita cari tahu. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah yaitu dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, dapat mempererat rasa saling tolong-menolong, dapat mengetahui berbagai budaya daerah lain, serta dapat saling berbagi. Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak.
Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.